Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiki Dwi Arfiani, nomor hadir 20 dari kelas A angkatan 2019. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman sekelompok saya akan mempresentasikan proposal penelitian kelompok kami dengan judul Fenomena Culture Shock pada Mahasiswa Perantau di Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta, dengan mata kuliah metode penelitian kualitatif dan dosen pengampu yaitu Ibu Dr. Kinkin Yuliati Subarsa Putri, MSc CICS CPR. Berikut ini adalah video perkenalan dari anggota kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Harisa Ninda Siti Ramadhani dengan nomor hadir 14. Saya Intan Fitri Anggreni, nomor hadir 17. Perkenalkan, nama saya Yesi Andriani, nomor hadir 40. Presentasi pertama mengenai latar belakang akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Yesi Andriani. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang. Perantau dapat diartikan sebagai orang-orang yang mencari penghidupan, ilmu, dan sebagainya di luar dari tempat asalnya. Adanya mahasiswa perantau dilandasi dengan adanya universitas-universitas yang tersebar di kota-kota besar di Indonesia, yang tentunya dengan kualitas yang berbeda-beda, membuat pandangan yang berbeda pula pada calon mahasiswa dalam menentukan universitas pilihannya. Di Indonesia bukanlah suatu hal yang baru manakala dalam suatu daerah terdapat pencampuran mahasiswa yang memiliki identitas budaya yang berbeda-beda. Hal ini dikarenakan adanya gerak sosial geografis yang tinggi dalam individu atau kelompok individu, di dalam kemajemukan budaya, agama, suku bangsa, dan lain sebagainya, yang sangat memungkinkan terjadinya kontak budaya di antara penduduk Indonesia. Dikutip dari Devinta dan kawan-kawan tahun 2005. Dengan banyaknya proses dalam keberagaman budaya, tidaklah menutup kemungkinan terjadinya proses adaptasi budaya. Dikutip dari Hadawiyah tahun 2019. Namun, dalam proses adaptasi budaya ini dapat menimbulkan tekanan dalam memahami nilai-nilai budaya lain yang terkadang jauh berbeda dengan budaya asalnya. Sehingga tidaklah heran manakala tingkat kekagetan budaya di antara mahasiswa perantau yang bertempat di suatu daerah yang baru semakin tinggi dan besar. Penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yang bernama Intan Fitri Anggreni. Selanjutnya, kekagetan budaya atau gegar budaya seringkali menjadi masalah yang harus ditempuh oleh mahasiswa perantau. Penyesuaian diri tentang bagaimana mahasiswa seharusnya beradaptasi menyesuaikan hingga memenuhi hal-hal yang dilakukan sesuai dengan lingkungan baru merupakan cara untuk beradaptasi. Cara beradaptasi ini penting untuk ditempuh oleh mahasiswa pendatang baru agar kesenjangan sosial tidak berlebih. Selanjutnya, menurut Edward, mendeskripsikan kultur shock atau gegar budaya sebagai segala hal yang dilakukan berbeda ketika di tempat asal menjadi berbeda yang dilakukan di tempat yang baru. Sedangkan menurut Adler, mendeskripsikan kultur shock sebagai reaksi emosional yang tak terduga, kesalahpahaman yang berbeda sehingga memunculkan perasaan mudah marah, berprasangka, tidak berdaya, hingga diacuhkan. Dikutip dari Situmorang tahun 2020. Selanjutnya, menurut Samovar, penyesuaian terhadap kultur shock memiliki 4 fase. Tahapan inilah yang dialami saat penyesuaian diri. Dikutip oleh Devinta tahun 2015, fase pertama merupakan fase honeymoon atau optimistik. Merupakan fase yang digambarkan melalui euforia tentang rasa penuh harap memasuki lingkungan yang baru. Yang kedua merupakan fase krisis atau kultur shock, yang merupakan masa ini mulai bermunculan seperti kesulitan bahasa, aturan baru, dan sebagainya. Fase ini merupakan periode krisis dalam fase kultur shock. Reaksi emosional menjadi bingung hingga mudah tersinggung terhadap lingkungan baru menjadi reaksi memicunya frustasi bagi yang mengalami kultur shock. Yang ketiga, fase recovery, merupakan fase yang dimana mulai memahami mengenai budaya baru. Pada masa ini, mulai secara bertahap membuat penyesuaian dengan perubahan dan mencoba untuk menanggulangi masalah budaya baru yang berbeda. Orang-orang di sekitar di lingkungan baru dan kejadian mulai dapat terprediksi dan tidak terlalu menekan.
Yang terakhir, fase keempat merupakan fase adjustment atau penyesuaian. Merupakan kunci penyesuaian dari budaya baru. Pada tahap ini telah berhasil menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru, disertai dengan rasa puas dan menikmati segala rutinitas dalam lingkungan. Selanjutnya, Provinsi DKI Jakarta menjadi salah satu tujuan pendidikan yang menarik perhatian bagi para perantau untuk melanjutkan jenjang pendidikannya. Alhasil, banyak mahasiswa perantau untuk menuntut ilmunya di Jakarta. Hal ini menyebabkan pertemuan berbagai budaya dalam lingkup universitas. Salah satunya Universitas Negeri Jakarta, yang terletak di wilayah Jakarta ini menjadi salah satu universitas favorit bagi mahasiswa perantau. Universitas Negeri Jakarta memiliki 8 fakultas dengan lebih dari 90 program studi. Salah satu program studinya yaitu ada Ilmu Komunikasi, yang merupakan jurusan yang banyak diminati oleh mahasiswa perantau. Alhasil, banyak keanekaragaman yang terjadi dalam lingkup Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta, di mana kondisi ini menciptakan culture shock bagi para mahasiswa perantau yang menempuh studi di Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Pemaparan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Kiki Dwi Arfiani. Saya akan menjelaskan pertanyaan penelitian. Yang pertama, bagaimanakah gambaran culture shock yang dialami oleh mahasiswa rantau ketika melanjutkan pendidikannya di Jakarta? Yang kedua, bagaimanakah tahapan culture shock yang dialami oleh subjek? Dan yang ketiga, apa sajakah gejala culture shock yang dialami oleh subjek? Penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yang bernama Harisa Ninda. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah yang pertama, untuk mendeskripsikan penyebab yang melatar belakangi proses terjadinya culture shock pada mahasiswa perantau di DKI Jakarta, khususnya program studi Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Dan yang kedua adalah untuk mendeskripsikan dampak dari culture shock pada mahasiswa rantau di DKI Jakarta, khususnya program studi Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Selanjutnya, ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini dibagi atas dua, yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis. Secara teoritis, manfaatnya yang pertama adalah secara akademis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam kepustakaan serta kajian teoritis bagi mahasiswa program studi Ilmu Komunikasi. Diharapkan penelitian ini juga menjadi bahan informasi dan referensi bagi pihak yang membutuhkan, khususnya pada akademisi. Dan yang ketiga, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi wawasan baru bagi pengembangan ilmu pengetahuan sebagai karya ilmiah mengenai fenomena culture shock atau gegar budaya pada mahasiswa perantauan di Jakarta, khususnya di program studi Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Dan manfaatnya secara praktis, yang pertama adalah untuk mengetahui dan memberikan penjelasan tentang fenomena culture shock atau gegar budaya pada mahasiswa perantauan di DKI Jakarta, khususnya di program studi Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Dan untuk memberikan masukan atau input guna mempelajari dan memecahkan masalah-masalah yang ada, terutama dalam permasalahan dan fenomena yang terjadi, yaitu fenomena culture shock atau gegar budaya pada mahasiswa perantauan di DKI Jakarta, khususnya di program studi Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Baik, sekian dari hasil pemaparan mengenai penelitian kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.